Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibbati fillah, ikhwatal iman, saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang memiliki nyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 255, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Semuanya akan mati, semuanya akan binasa, semuanya akan hancur, semuanya akan lenyap. Manusia, binatang, tumbuhan, jin, malaikat, semuanya akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada satu hamba pun yang bisa mengelak dari yang namanya kematian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 78, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian akan menjumpai kalian, walaupun kalian itu berada di tembok yang kokoh dan tinggi. Kaum muslimin, seperti apapun orang ingin mengelak, ingin menjauh dari kematian, bahkan dia berusaha untuk membuat rumah yang tinggi, yang kokoh, benteng yang tinggi dan kokoh, yang tidak bisa ditembus oleh peluru, yang tidak bisa ditembus oleh manusia, yang tidak bisa ditembus oleh manusia, bahkan yang tidak bisa dihancurkan oleh rudal sekalipun. Ketahuilah, kematian akan bisa datang kepada situ. Kematian akan menjumpai kita dimanapun kita berada. Dan seperti apapun usaha yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mengelak dan menjauh dari yang namanya kematian, tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa lari dari yang namanya kematian. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang manusia lari darinya, maka kematian tersebut akan menjumpainya, kematian akan menemuinya. Ahibbati fillah, ikhwatal iman, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia, tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa mengelak dan lari dari yang namanya kematian. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan ajalnya, maka saat itulah dia harus menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal kalian, kata Allah, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundur. Tidak ada istilah negosiasi dengan Allah. Ya Allah, besok sajalah. Tidak ada. Ya Allah, matikanlah saya besok. Ya Allah, minggu depan. Ya Allah, tahun depan. Ya Allah. Tidak ada. Ahibati fillah, kematian tidak ada istilahnya berkomunikasi dengan Allah. Allah tidak melihat situasi dan kondisi kita. Dan kematian merupakan hak Allah, merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan, dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan. Semuanya akan binasa, semuanya akan hancur, semuanya akan punah, semuanya akan fana, semuanya akan lenyap, kecuali satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi, yang tidak pernah merasakan yang namanya kematian. Allah Maha Hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Hidup dan mengurus semua makhluknya. Dalam surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di muka bumi ini semuanya fana, hancur, musnah, lenyap.
Kecuali siapa? Kecuali yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kekal abadi, yang memiliki kemuliaan dan memiliki kehormatan. Ahibbati fillah, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa harus ada mati? Apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan adanya mati? Kalau kita berpikir, mengapalah Allah Subhanahu wa ta'ala harus ada mati? Coba, kalau manusia kan berpikir seperti ini, cobalah kekal abadi manusia tersebut. Itu yang menurut kita. Tetapi menurut versi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Habbati fillah, ketahuilah, kematian memiliki hikmah yang luar biasa. Kematian yang telah Allah tetapkan memiliki pelajaran yang begitu besar yang telah Allah tetapkan. Semua yang Allah tetapkan itu ada hikmahnya, mengandung hikmah dan pelajaran. Allah menciptakan yang namanya matahari, ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan adanya bulan, ada hikmahnya. Menciptakan bintang, menciptakan bumi, menciptakan langit, semuanya ada hikmah. Menciptakan adanya putih, adanya hitam, ada hikmahnya. Menciptakan adanya tinggi, adanya pendek, ada hikmahnya. Menciptakan adanya kaya, adanya miskin, ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan adanya susah, adanya mudah, ada hikmahnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mati, juga ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Semuanya Allah ciptakan mengandung hikmah dan manfaat. Semuanya mengandung hikmah, semuanya mengandung manfaat, semuanya ada ibrah dan pelajaran di balik itu semua. Dan kematian memiliki pelajaran besar di balik itu semua. Apa hikmah di balik Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya kematian? Dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hidup, yang menciptakan mati, itu tujuannya adalah untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya, untuk menguji kalian siapa yang paling baik ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita simpulkan bahwa hikmah di balik Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, menetapkan adanya kematian, bahwa ketahuilah kematian tersebut untuk menguji hamba-hambanya, dan siapa di antara hamba-hambanya yang benar-benar siap untuk menghadapi yang namanya al-maut, kematian. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa seseorang ataupun mematikan seseorang, apakah berakhir segala-galanya? Apakah berakhir semuanya? Tidak. Yang berakhir adalah hanya kehidupan dunia saja. Justru kematian yang dialami olehnya, justru kematian yang telah Allah tetapkan kepada semua hambanya, itu merupakan langkah awal di dalam menghadapi kehidupan yang panjang, kehidupan abadi, yaitu kehidupan alam barzakh, kehidupan alam kubur, dan kehidupan akhirat dengan rentetan-rentetan acara yang begitu panjang menuju pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sampai nanti surga atau nerakakah yang dia tetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan besar di hadapan kita adalah, kita sebagai seorang mukmin seperti apa sikap kita? Bagaimana sikap kita di dalam menghadapi kematian tersebut? Apakah kita menghadapi kematian dengan santai, dengan enjoy, dengan berleha-leha tanpa persiapan apa-apa? Apakah kita menganggap kematian ini merupakan tradisi Allah, kematian ini merupakan kebiasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pastinya tidak, ikhwah. Pastinya tidak seperti itu yang ada pada pikiran kita. Walaupun oleh sebagian kaum muslimin memiliki pikiran seperti itu, tapi kita yang memiliki akidah yang benar, kita yang memiliki keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus memiliki ataupun menyikapi kematian ini dengan persiapan yang matang. Kita harus mempersiapkan segalanya untuk menghadapi hari yang begitu panjang dan melelahkan. Kita banting tulang untuk memakan,
Kita banting tulang untuk mencari sesuap nasi. Kita banting tulang untuk mencari kehidupan dunia. Kebanyakan kaum muslimin, kebanyakan di antara kita rela kerja pagi, siang, malam, bahkan lembur sekalipun untuk apa? Untuk kehidupan di dunianya. Bercucuran keringat di bawah terik matahari, di bawah terik panasnya matahari untuk kehidupan dunianya. Mengapa tidak banting tulang untuk mempersiapkan kematian? Mengapa tidak kerja keras untuk mempersiapkan yang namanya kematian? Yang mana kematian ini akan datang. Kematian ini pasti. Kematian tidak melihat situasi. Kematian tidak melihat kondisi kita. Dan kematian merupakan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala, yang sama sekali tidak ada manusia yang tahu kapan datangnya kepada kita. Haibati fillah, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah seseorang dimasukkan ke liang lahat, seseorang yang sudah meninggal kemudian diantarkan ke liang lahat, dimasukkan ke kuburan, ke liang lahatnya, dan itulah awal yang disebut dengan kehidupan alam barzakh. Kehidupan alam barzakh merupakan kehidupan yang sangat menakutkan. Ini tergantung amalannya, dan juga merupakan kehidupan yang sangat membahagiakan. Lagi-lagi tergantung dengan amalan sebelum kematian. Kalaulah dia semasa hidupnya beramal soleh, memiliki akidah yang benar, memiliki tauhid yang lurus, meninggalkan yang namanya semua bentuk kesyirikan, tidak datang kepada dukun, tidak melakukan sihir, tidak memiliki jimat, maka dia akan merasakan alam kubur yang begitu senang. Semasa hidupnya dia selalu salat berjamaah, dia selalu salat, selalu berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, mentaati perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan zina, meninggalkan judi, meninggalkan khamar, meninggalkan narkoba, meninggalkan makan harta haram, maka dia akan merasakan kehidupan di alam kubur, yaitu kehidupan yang bahagia. Kuburannya akan dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuburannya akan diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kuburannya akan diberikan kenikmatan-kenikmatan yang itu disebut dengan Raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Sebaliknya, orang-orang yang sebelum kematian, yang tidak ada persiapan apa-apa, yang kerjanya hanya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia menyekutukan Allah, selalu datang kepada dukun, selalu memiliki jimat, selalu menyekutukan Allah dalam bentuk apapun, jarang solat, bahkan tidak pernah solat dan tidak pandai baca Al-Quran, tidak berzikir, zina dikerjakan, khamar diminum, judi dilakukan, maka kehidupan alam kuburnya, kehidupan alam barzakhnya akan dia hadapi dengan sangat menakutkan. Kuburannya akan disempitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuburannya akan diberikan siksa-siksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dihimpit dengan tanah, akan ada ular besar dicambuk dengan besi. Dan di kuburannya tersebut tidak ada cahaya sama sekali, tidak ada penerang. Dan itulah kegelapan yang paling gelap. Sampai kapan? Ini sampai terjadinya hari kiamat. La haula wala quwata illa billah. Ini kembali kepada amalan yang dia kerjakan sebelum dia mati. Kemudian ketika terjadi hari kiamat, manusia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya digiring dari kubur menuju padang mahsyar yang begitu luas, yang mana manusia pada waktu itu kondisinya telanjang, tidak pakai alas kaki, tidak khitan ataupun tidak sunat. Dan pada waktu itu manusia ada yang tenggelam oleh keringatnya. Ini lagi-lagi tergantung amalan sebelum kematian, persiapan dia sebelum kematian. Kalaulah dia beramal saleh semasa hidupnya, sebelum dia mati benar-benar mempersiapkan kesiapannya yang matang, salat dia lakukan, tauhidnya benar, puasa wajib dia kerjakan, puasa sunnah dia lakukan, meninggalkan makan riba, meninggalkan makan haram, meninggalkan harta haram, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjalaninya, menghadapinya dengan hati yang tenang, dengan hati yang bahagia, dengan hati yang gembira ria, sampai nanti bertemu dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai nanti dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya.
Tetapi sebaliknya, orang-orang yang semasa hidupnya tidak menempuh rumah Allah, jarang menempuh rumah Allah Subhanahu wa taala, jarang berzikir kepada Allah, zina dikerjakan, minum khamar, mabuk-mabukan, ganja, judi, durhaka kepada orang tua, memakan harta haram, suka memindah-mindahkan batas tanah, suka mengambil hak orang lain, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan melalui kehidupan akhiratnya dengan hati yang menakutkan, dengan hati yang risau, dengan kekhawatiran yang sangat luar biasa, sampai nanti dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Waliyadzubillah. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin, begitu dahsyatnya kehidupan setelah kematian. Maka daripada itu, pantaskah kita bersantai-santai? Pantaskah kita berleha-leha? Pantaskah kita mengerjakan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Pantaskah kita meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di saat Allah mengatakan kematian akan datang kepada kalian, dan setelah kematian itu ada kehidupan yang abadi, yang itu semuanya kembali kepada amal soleh. Dan juga pertanyaan besar di hadapan kita adalah, sudah seberapa jauh amal soleh yang kita kerjakan untuk menghadapi yang namanya kematian? Seperti apa persiapan kita menuju kematian? Di antara persiapan yang harus kita lakukan adalah benahi tauhid, luruskan akidah kita, kaum muslimin. Memintalah hanya kepada Allah, berdoalah hanya kepada Allah, tinggalkan semua bentuk kemusyrikan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memakai jimat. Mulai saat ini kalau kita ingin bahagia dan senang di dalam menghadapi urusan setelah kematian, tinggalkan jimat, tinggalkan bentuk perdukunan, jangan pernah datang kepada dukun, tinggalkan sihir. Ini langkah yang pertama di dalam mempersiapkan untuk menghadapi yang namanya kematian. Langkah yang pertama adalah luruskan akidah, benahi tauhid kita, jauhi semuanya dari yang namanya kesyirikan. Tetapi kalau syirik masih kita kerjakan, maka kuburan kita akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan melalui semua proses dan rentetan acara yang berkaitan dengan alam akhirat itu dengan sesuatu yang menakutkan. Kemudian cara yang kedua ataupun cara selanjutnya di dalam mempersiapkan untuk menghadapi yang namanya kematian, salat dikerjakan. Kerjakanlah salat. Kaum muslimin, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehari semalam itu 5 kali. Kita tidak dipanggil sekali seminggu, yaitu Jumat saja, bukan. Tetapi mengapa kaum muslimin hanya datang ke rumah Allah itu sekali sepekan, yaitu sholat Jumat ini, yaitu sholat Jumat saja? Kemana sisanya? Kalau kita hitung dalam seminggu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 35 kali, karena sehari 5 kali dikali 7 hari menjadi 35 kali. Kemana orang-orang yang ketika Jumat itu banyak? Kemana orang-orang yang ketika masjid pada hari Jumat sampai keluar? Apakah kita siap untuk menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tidak takut dengan alam barzah yang menakutkan? Apakah kita tidak takut dengan alam akhirat yang menakutkan? Ahibati billah, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini begitu banyak manusia yang di alam kubur sana, yang sudah dikubur, mereka minta kepada Allah supaya untuk dikembalikan ke dunia, untuk dikembalikan lagi ke dunia. Dengan apa? Dengan tujuan hanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini begitu banyak orang-orang yang sudah dikuburkan, yang saat ini di alam kubur. Itu mereka minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami lagi ya Allah ke alam dunia, karena kami ingin bertakwa lagi ya Allah, kami ingin sujud lagi kepadamu ya Allah, kami ingin menyembahmu ya Allah. Tapi apakah bermanfaat permintaan seperti ini? Tidak ada manfaatnya, tidak ada hikmahnya, tidak ada manfaatnya. Tidak akan mungkin lagi Allah mengembalikannya ke alam dunia. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang saat ini masih hidup, ayo kita kerjakan salat, perbanyak sujud, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita menyesal di alam kubur seperti hanya orang-orang yang saat ini sudah dimatikan dan dikubur oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena penyesalan yang terjadi setelah kematian tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Kemudian langkah selanjutnya, yaitu kerjakanlah semua amal soleh di dalam mempersiapkan semuanya sebelum kematian. Lakukanlah tilawah Al-Quran, hadiri kajian-kajian ilmu. Mengapa kita lebih sering datang ke tempat-tempat maksiat dibandingkan datang untuk menghadiri rumah Allah, menghadiri kajian-kajian ilmiah? Kaki ini begitu berat untuk melangkahkan ke rumah Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ketika kita melangkahkan kaki ini ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian akan menjemput kita, kematian akan datang kepada kita. Ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diantar oleh orang ke kubur, yaitu merupakan tempat peristirahatan kita, maka setelah dikubur semuanya akan kembali. Semuanya akan kembali. Orang yang mengantar kita itu akan kembali ke rumahnya. Anak istri kita itu akan kembali ke rumah. Jabatan kita itu akan digantikan oleh orang lain. Harta kita akan dinikmati oleh anak dan keluarga kita. Fortuner, Pajero Sport kembali. Perhiasan juga kembali. Semua tidak ada yang kekal abadi. Yang bisa menyelamatkan kita pada saat itu adalah yaitu amal soleh, bukan harta, bukan jabatan. Istri yang cantik akan kembali, bahkan dia bisa menikah lagi dengan lelaki yang lain. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Yang bisa menyelamatkan kita adalah yaitu amal soleh, yaitu ketakwaan, yaitu iman kita, yaitu tauhid kita, yaitu salat berjamaah kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga tausiah ini semakin menggugah hati kita, semakin terinspirasi bagi kita semua bagaimana kita mempersiapkan dengan matang yang namanya kematian, yang mana mati ini merupakan sesuatu yang pasti, yang tidak mengenal apakah kita lagi salat atau tidak, apakah kita lagi beribadah atau tidak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.